Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di CLC Channel. Ada acara baru di CLC Channel kali ini, yaitu Ngaji Ngopi. Telah hadir di PKBM, beliau adalah Bapak Kiai Haji Ahmad Sirajuddin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampun ngedalaken nglunggaraken wekdalipun bertemu di tempat kami. Ini Pak Kiai, kita ada kalangan muda dari sekolah ini yang mulai menggeluti dari sisi lain dari pendidikan formal atau pendidikan bangku sekolah, yaitu mulai muncul komunitas-komunitas pecinta kopi. Ya, komunitas-komunitas pecinta kopi ini semakin kesini nampaknya juga semakin masif dan perlu bimbingan-bimbingan dari berbagai tokoh-tokoh masyarakat, diantaranya adalah dari sisi agama. Ya, bincang-bincang kita ini tentang kopi dari sisi cara pandang agama, baik itu dari tasawufnya atau dari lelaku-lelaku para tokoh-tokoh agama, kaitannya dengan kopi dari berbagai sisi, dari priorisasi yang beragam dari awal sampai yang ter-up to date. Silahkan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-iktifa wal iktisor, ngalap cukup to the point. Saya menulis, bisa dibilang itu puisi, bisa dibilang itu persepsi lah. Tapi memang saya tata baris per baris dan saya korelasikan dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan asar-asar baik sahabat sampai ke Rasulullah. Saya bacakan bait-baitnya itu. Tapi mohon, karena saya bukan penyair ya, jangan dinilai intonasi suaranya dan vitalitas ekspresi pembacaan puisi. Rasakan saja isinya itu begini. Ngopi menjelang pencerahan. Kutemani kamu di sini, bersama kita ngopi, agar ketemu diri yang sejati. Hidup dan mati hanyalah untuk menguji siapa paling bagus ekspresi, yakni siapa yang benar dan ikhlas amali. Sesekali dikata bagus akal pikirnya. Akal adalah ikatan pengalaman. Akal adalah kecerdasan tentang masa depan. Lain kali akal digambarkan sebagai guru sejati. Dia menempel di sanubari yang mengabarkan kebenaran fatwa hati. Agama adalah akal. Tak ada agama bagi yang tidak berakal. Kalau kau ada bukti, boleh kau sangkal. Kopi adalah kopene pikir, bahasa Jawanya. Kokohnya pikir. Ngopi haruslah ngopeni, haruslah ngolah pikir. Yang disangga dengan ilmu atau muqaddam tafaqquh bil ilmi. Ilmu dicari dengan ngaji, dengan sinau bareng, dengan belajar. Maka hadirkan guru. Hadirkan guru agar tidak termangu, artinya terbimbing. Pastikan sandaran atau sanad ilmiah agar tak salah kaprah. Kuncinya baguskan niat, maju dengan ilmu. Siapapun saya, kamu, kita memang harus merohani. Maka sandinglah kopi, jangan boleh pergi. Kalau boleh saya sedikit menafsirkan bait-bait tadi. Saya tulis, kutemani kamu di sini, bersama kita ngopi agar ketemu diri yang sejati. Diri yang sejati itu kan di dunia tasawuf, man arafa rabbahu, man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu.
Kalau dia menyelami diri dengan berbekal keseriusan dan bimbingan seorang guru, dia akan menemukan diri yang sejati, dan itu sangat dekat dengan ma'rifatullah. Itu target agama seperti itu. Terus hidup dan mati hanyalah untuk menguji siapa yang paling bagus ekspresi. Itu bahasa paling bagus amalnya. Itu diabadikan dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya. Nah, saya ngambil tafsir Al-Baidawi itu bagus amal itu ditafsiri benar dan sah, benar dan ikhlasnya. Jadi pada titik benar itu semua orang berpacu mengolah diri dalam kebenaran. Terus masih ada satu filter lagi yang ikhlas. Tapi yang menarik di tafsir itu, dan saya cari di kitab-kitab hadis, itu marfu. Marfu itu Ibnu Umar langsung dinisbatkan pada Rasulullah. Ulama-ulama ahli hadis tidak membantah bahwa makna ahsanu amala, khalaqal mautal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu bagus amalnya, itu bagus akalnya, ahsanu aklan. Nah, ini dekat sekali dengan bahwa ad-dinu huwal aklu. Di dalam Ihya Ulumuddin, ad-dinu al-aklu. Sayang belum ketemu sumber primernya karena keterbatasan literatur ya, tapi dipastikan ada, karena itu seorang cendekiawan muslim menyitir hadis itu, ad-dinu wal aklu la dina limalla aklalah. Nah, itu dengan penyelidikan terbuka dan kejujuran ilmiah dan tawadu, itu akan berkorelasi dengan fitrah seseorang, karena memang fitrah itu, siapa yang bikin fitrah? Kan memang Allah. Nah, Quran dan hadis itu untuk mengkonfirmasikan. Makanya orang-orang dulu, orang-orang tua itu yang setia dengan fitrahnya itu sejuk hidupnya dan sudah pada tempatnya. Selanjutnya sedikit, akal itu memang ahsanu akla. Dan akal kalau dilihat dari istilah, dari terminologi akal bahasa Arab itu aklun, itu ikatan, memang ikatan. Dan yang menarik, orang semakin berakalnya bagus itu karena ikatan-ikatan memorinya ada. Makanya kalau Imam Ghazali itu ruh itu, kolbu itu dombolan, di situ ada dalam dombolan itu ada akal, ada nafsu, ada spirit, ada, kalau waktunya banyak dibuka itu susunan di kolbu itu banyak sekali. Kita lanjut sedikit. Akal adalah kecerdasan tentang masa depan. Ini Rasulullah sendiri, hadisnya sahih, dan memang agak berat, karena kalau yang berat-berat itu walaupun orang alim sekalipun, kiai sekalipun, hadis itu mereka tahu, beliau tahu hadis yang begini, tahu kitab Bidayah sangat tahu, tapi karena belum siap secara mental untuk melaksanakan ajaran itu cok diliwati. Nah, yang dinamakan cerdas menurut Rasulullah, al-kaisu mandana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya, ada yang memaknai, memanage nafsunya untuk melakukan sesuatu setelah kematian. Ini dipandang dari dunia usaha. Misalnya seorang pemimpin perusahaan, seorang manajer, itu dipandang visioner kalau dia mampu berpikir 10, 20, 25, 50 tahun ke depan. Nah, Rasulullah lebih visioner lagi karena pasca kematian tidak dibatasi waktu, tapi dibatasi seperti dunia setelah mati yang dikerjakan. Nah, itu ada orang yang menyebutkan, wah itu sih fatalistik seperti Imam Ghazali, bikin dunia nggak maju. Enggak, sebenarnya itu ada di jamin Quran. Orang yang memikirkan akhirat itu nggak ketinggalan dunianya, karena wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa nasib Anda di dunia. Kalau tidak lupa dengan nasibnya, pasti otomatis dia akan berusaha dengan usaha bekerja,
dengan membuat apa-apa keterampilan yang bisa untuk menyambung hidupnya. Nah, ini lain kali akal itu digambarkan sebagai guru sejati. Orang Jawa guru sejati kang manggon ana ing telenging ati itu sejajar dengan Rasulullah mengatakan istafti kolban. Kalau kamu ingin mengetahui kebenaran, tanyalah pada hati. Jud yang kita pertanyaan, jud sambungnya karo kopi ke opo. Nah, dalam kopi itu kalau orang Jawa kan ngopi itu kan ngolah pikir ya. Tapi nanti tidak kontak kalau bukan ngopi. Kalau kopi kan harusnya apa konya. Makanya saya mempunyai filosofi sendiri bahwa ngopi itu ngopeni pikir dengan pendidikan, dengan ilmu. Kalau dia menjadi kopi, nah itu kopen pikirnya, kokoh pikirnya, itu lebih kontak. Makanya kita terus tambal sulam, ngepas ke itu terus sampai kita mempertanyakan filosofi yang paling benar gimana. Nah, otak-atik gaduk seperti kopi yang dalam bahasa Arab itu belum saya siap sekarang, belum siap syair-syair Arab tentang kopi itu otak-atik gaduk juga. Kopi itu kan bahasa Arabnya kohwa, kofnya itu kekuatan, haknya itu hibah, sapi terute itu otak-atik gaduk juga. Nah, terus sejarah terciptanya kopi itu pasca Rasulullah. Pas ini nanti jatuhnya hadis akan maudhu ya. Maudhu, doif. Tapi beliau yang mempopulerkan kopi itu seorang Habib Umar, torekohnya Asyadili, maka di dalam namanya belakang taruh Asyadili. Nah itu disalahpahami oleh sebagian ahli sejarah bahwa yang mempopulerkan kopi itu Syekh Abu Hasan Asyadili. Bukan, itu Syekh Umar, torekohnya Asyadili, orang Yaman itu. Abad 8 Hijriah, sudah jauh dari Rasulullah. Untuk lebih konkretnya itu semuanya kita tidak menolak bahwa untuk apapun itu tidak lepas dari ilmu, karena al ilmu muqaddamun alal amal. Ilmu harus didahulukan mau apapun. Ilmu itu kan aturan main harus cetok, misalnya mau begini ilmu. Nah itu juga Rasulullah pastilah Rasulullah itu sangat cukup untuk apa ya, untuk jujukan, untuk sumberan. Rasulullah mengatakan seseorang yang akan dikehendaki menjadi orang baik yufaqihu fiddin. Rasulullah seperti itu. Jadi orang itu kalau akan baik dia akan dipahamkan agama. Nah, faham agama itu terusannya hadis jarang diucapkan, wa innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus belajar. Nah, belajar itu ada dua macam. Saya konkretkan sekalian, nanti bisa didiskusikan. Ilmu itu ada dua. Satu bisa ngaji, bisa sekolah, itu namanya ilmu kasbi. Yang kedua ilmu ghair kasbi. Ilmu ghair kasbi itu dengan laku, dan Allah meneteskan, mengihlakkan atau menjeniuskan orang itu untuk tahu ilmu. Nah itu jalan ilmu dua, dan itu diakui oleh Imam Ghazali, oleh ulama-ulama besar, sampai oleh Rasulullah. Rasulullah berani mengatakan beliau bahwa ada Bani Robi, yang mengajar saya itu Allah, Tuhan. Nah, sebaik-baik ajaran. Nah, sementara seperti itu dulu Mas. Luar biasa ya, karena kita di season awal langsung dibuka dengan kata-kata indah dalam bentuk puisi dari Pak Kiai Ahmad Sirajuddin. Ini tadi cukup lumayan ya, itu ada ngopi menjelang pencerahan. Ini kan langsung pikiran kita dibawa ke arah yang sangat spiritual sekali, bahwa kopi ini adalah ngopeni pikir ya. Ngopeni pikir itu kanti ilmu. Jadi sebenarnya arahnya adalah dengan ilmu kita akan bisa menjemput pencerahan itu, menjelang pencerahan itu dengan itu. Tapi ada juga tadi yang dikatakan dari kopi dari sisi yang fisik, itu kan kopi dari pemanaan yang luas sekali dan ya luar biasa. Kajian kita itu sebenarnya mau dari hal-hal yang dekat tentang kopi, dan ya hadir juga di tempat ini adalah para
kopi lover ya bahasanya nggih, kopi lover yang dari Kopeng ini Mas ya, Kopeng Kabupaten Semarang itu memang sebenarnya dalam rangka mendekatkan kita untuk saling mendapatkan ilmu, dan bahkan tadi dingetikake bahwa ilmu itu juga ada ilmu lagu itu. Mungkin jenengan lagu ini Mas ada dari komunitas Vespa itu kan lagu Mas, dari berbagai tempat melihat spektrum baru dari berbagai sisi, dari orang asing, dari orang lokal, semuanya. Mudah-mudahan ini dengan lagu jenengan malam-malam sampai ke tempat kami ini dalam rangka itu juga Mas, mau menjemput pencerahan, menjemput hidayah kira-kira gitu. Boleh yang lain nambah atau apa Mas Rahmat, silahkan. Ini saya garis Tambah, bawahi monggo. yang terakhir itu tadi kan kalau sudah tahu kita sepakat bahwa untuk apapun itu pasti sampai hal yang sepele dunia pun harus berilmu. Umpamanya ono wong urung ngerti blas terus disambat di kopi koyo mau hasil. Berarti kan ilmu juga itu. Nah, makanya siapapun itu kopi diminta untuk menemani merohani kita. Karena orang kalau tidak merohani tidak akan berhasil. Merohani itu menjaga jarak dengan sifat-sifat basariah. Sifat basariah itu manusia itu kepingin enak, mangan enak, duit-duit, orang rekoso, ngerti-ngerti sukses penak. Nah, itu sifat basariah yang belum dewasa, harus merohani. Merohani itu keluar dari sifat itu dengan disiplin tertentu, apa sing disenengi. All out di situ. Nah, itu maka sandinglah kopi, jangan boleh pergi. Itu saya itu untuk wasilah kopi, tapi sebagai teman lah. Karena saya merasakan sendiri begitu capek gitu cocok minum kopi itu adrenalin tumbuh lagi. Nah, kalau adrenalin tumbuh lagi itu bisa produktif lagi. Bisa produktif lagi. Itu tadi kata sandinglah kopi, jangan boleh pergi. Jangan boleh pergi. Yang jangan boleh kopinya. Kopinya. Karena itu menemani lah. Gitu ya. Dan itu dimaafkan dalam agama memang mencari wasilah, sarana untuk kita eksis. Tapi jangan dijadikan tujuan memang. Kalau walaupun Anda nanti produksinya banyak, terus laku dan orang mengambil manfaat dari sini, tapi Anda harus tujuannya ilmu. Aku ini main menemani, kau bilang kau ada opo, tadi duit, tadi opo, monggo sak kerso kita. Oh, tapi memang dengan cinta, dengan ketulusan, dengan keseriusan di kopi. Insya Allah itu jadi sesuatu kok, jadi sesuatu. Iya. Dan cukup mendalam sekali nih. Singkat ini memang, tapi butuh Mas, butuh waktu pelan-pelan bagi jiwa-jiwa yang kadang-kadang masih terlalu liar berpetualangan itu, kadang dengan kata-kata yang itu kan butuh mengedapkan. Orang misalnya jalan itu langsung lagi, langsung anteng, langsung mau menyelami kata-kata itu kadang memang butuh keheningan. Dan kopi itulah teman-teman keheningan untuk kita. Kalau mau kalau mau diencerkan itu kan saya korelasikan dengan filosofi kopi orang Jawa. Itu kan ngopi itu ngolah pikir itu semampunya. Saya mencari yang lebih ideal, lebih konteks. Itu kalau mengolah itu kita di dalam kurang maksimal. Tapi kalau kita ngopeni, nah apa yang dibutuhkan oleh pikir itu kita berkontribusi menjaga jarak. Terus di situ ada cangkir, ngenceng ke pinggir, ada sendok, sendekno karo sing kuoso, ada udeg, ojo ngantek, usaha mandek, ono wedang. Nah, wedang ini yang saya ganti jarang. Jarang itu biar kontak dengan ini menjelang padang ini, menjelang terang ini. Jawaban terang itu di sini misalnya. Terus seruput itu kabeh napa rubedo niku bakal luput. Niku semonten kula. Nggih. Ada yang nambah Mas? Jadi Mas selama ini kan kalau yang viral, yang trending dan menciptakan tren ngopi terutama di Indonesia waktu itu adanya filosofi kopi. Dan itu kan tetap mengkiblatnya ke filosofi kopi yang disajikan secara modern dengan istilah-istilah kayak latte itu nanti karakternya seperti apa orangnya, dengan istilah-istilah yang lebih memang tetap nggak lepas dari barat. Nah, di sini yang uniknya Pak Yai itu menampilkan dari filosofi Jawanya, Pak. Itu sisi lain dari filosofi kopi yang sebagai pembanding juga. Jadi
kalau pelengkap saya gitu ya. Saya juga berangkat dari istilah itu Pak, ngopi ngopeni pikir, ngopeni hati, termasuk terus kokohin pikir. Kopi kata dasarnya, akar katanya kopi itu dari. Jadi kebanyakan teman-teman yang suka ngopi itu memang rata-rata mempunyai pikir yang kokoh Pak. Kalau saya melihat fenomena teman-teman muda yang suka ngopi, terlepas nanti dari karakter kopi yang dipilih itu juga mencerminkan kepribadian sedikit banyak ya, kecenderungannya itu. Ada yang suka soft, ada yang suka intensitas kopinya kuat, kayak gitu tuh ada kecenderungan itu untuk membaca psikologi seseorang juga. Kalau yang suka soft gimana? Kalau yang suka soft gimana? Yang suka soft yang itu pernah lihat biasanya, ya. tapi ada kemungkinan lain Pak. Iya ini karena namanya terlalu sering dulu ngopi yang kencang, yang keras itu, yang hard, akhirnya lari ke soft juga bisa. Atau dari awal memang sukanya soft ya. Biasanya karakter orangnya gimana? Yang pernah jenengan lihat ya? Lebih halus Pak. Halus gitu ya. Halus, terus orangnya mapan dari awal mapan. Wong loro itu mirip dengan musik. Musik itu ya itu mencerminkan kalau pemberontak itu walaupun sudah tua ya mencari yang rock karena karakternya kuat. Sekarang ya. Nah, tapi kalau misalnya nggak mungkin ya anaknya Pak Harto, Pak Yudhoyono itu punya musik rock karena orang mapan semua. Nyaman gitu. Jazz ya paling kayak. Jazz. Tapi aneh Gus Dur. Gus Dur itu mapan sekali. Tapi yang lebih pemberontak itu dalamnya. Ada ya. Gitu ya. Mau nambah Mas? Keren ya. Ini sekali lagi ini harus didokumentasikan secara mantap, diulang-ulang karena ini menjadi fondasi kita untuk kopi kita ini tidak sekedar minum, tapi ini sangat filosofis menurut versi Jawa ataupun dari sisi keagamaan Islam ya. Terima kasih Pak Kiai Ahmad Sirajuddin waktunya, dan kita bisa tapi ini kita tutup terus nanti kita ngobrolnya ya, nggak apa-apa. Clear. Yang ini biar agak lengkap ya, yang sepanjang sejauh yang saya tahu. Sebenarnya ada filosofi kopi yang dari orang Jawa, tapi orang Jawa Kaspuan. Kaspuan itu orang-orang Torikoh. Nah itu kalau biasanya kalau manakib itu ada jadah dan kopi. Jadah dan kopi itu dimaknai sebagai ziyadatul khofi. Ziyadah itu maknanya tambah, khofi itu takut. Jadi tambahnya rasa takut, dan itu nanti makanya saya suruh niat mencari ilmu yang bagus itu, target mencari ilmu itu ilmu manfaat. Nah ilmu manfaat itu indikasinya seseorang itu akan bertambah dekat dengan Allah. Nah, itu saja. Pikirnya bisa lewat kopi. Iya. Setiap ngopi ingat. Yang memberikan kopi siapa? Itu yang menanam. Jadi ingat rangkaian dari awal kopi itu tumbuh. Yang minum kopi itu sampai ke yang menumbuhkan siapa. Tapi sedikit Mas, jadi agak asik waktu ada manakiban, ada jadah, ziyadah, ada kopi itu. Awalnya gimana tuh ini? Yang merangkai keindahan tinggi seperti itu dengan adat yang seolah-olah soft dan bisa menjadi kebiasaan yang menyenangkan tanpa paksaan gitu, tapi ini sebenarnya dakwah yang indah sekali deh. Kira-kira awalnya gimana tuh Mas bisa harus tambahan jadah sama kopi yang itu maknanya ziyadah sama kopi itu kan? Ada pernah referensi itu enggak? Ya, nah itu sejauh yang saya tahu itu saya juga manakib setiap tempat lain. Tapi itu sebenarnya semacam penghormatan untuk kiai, tapi kiai itu biasanya dia mempunyai mempunyai kebijakan untuk kebijakan yang otak-atik gaduh itu pasti dibawa ke lari ke agama. Dan itu yang saya tahu itu Mbah Mun itu jangan kan itu sampai PBNU saja yang mempopulerkan itu Mbah Mun bisa-bisanya, dan Gusmus itu taslim bahwa PBNU itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45 itu otak-atik gaduh. Nah ciri khas kiai, ciri khas wali biasanya seperti itu. Nah saya menduga
zon atau persepsi saya lah, kopi dan jadah itu untuk membahagiakan, untuk bagian kiai yang baca itu, yang baca. Kalau saya Abdul Qadir Jailani nggak mungkin, karena nggak ada jadah di sana, kopi juga. Dan ada yang radikal banget. Abdul Qadir Jailani itu menyakitkan kalau dikatakan di sini, itu nanti nggak dipakai teman-teman ngopi. Begini, waktu beliau itu dikasih hadiah dan sudah tidak makan beberapa hari, itu pas mau makan bismillah, itu di makanannya itu tertulis begini, innama ju'ilati syahwati lidu'afai ibadi ala ta'at. Cara Jawanya itu begini, Allah menciptakan syahwat. Jangan lupa, kita senang dengan kopi, dengan apapun itu kan syahwat, kepinginan ya. Menciptakan syahwat itu untuk dia supaya kuat untuk taat memang. Nah terusannya itu, karena Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali kutub ya, wa innamal aqwiya'u. Bentar Mas, wali kutub itu apa teman-teman, sedikit. Oh, wali kutub itu namanya wali, kekasih Allah, tapi sekaligus juga dekat dengan Khalifatullah, wakil Allah di bumi. Makanya ada orang seperti Cak Nun itu mewarnai wali itu, dia mewakili Allah yang mengasuh kita. Walinya bagi Cak Nun itu nggak jauh-jauh, ibu misalnya. Nah wali kutub itu wali sebagai mursyid, seorang guru yang akan menuntun ke Allah. Nah itu kutub itu pusat, Mas. Kutub itu kan pusat. Ada wali abdal, wali yang kelas-kelas apa, semakin seperti ada hierarkinya lah, tingkat dunia, tingkat negara, tingkat kampung, sampai ke tingkat itu ada sebenarnya wali-wali. Nah itu memang apa namanya ya, kalibernya memang beda jauh. Nah seorang wali itu kalau orang tidak ikhlas, malah seolah-olah nggak rela, seolah-olah wali itu melebihi Rasulullah. Misalnya ada di kitab manaqib itu, ana bahrun bila sahil, ilmu saya itu seperti samudra yang tanpa tepi. Nah, dia kan menyalip Rasulullah kalau seperti itu. Nah itu harus dibutuhkan apa ya, tafsir yang bijaksana. Nggak mungkin orang menyalip Rasulullah, karena siapapun di dunia ini akhir zaman pasti dikenalkan kepada Allah oleh Rasulullah. Tapi seperti itu, wali kutub itu wakil Allah yang tingkat dunia. Tingkat makomnya tinggi ya. Gimana ya mau menyimpulkan, ternyata indah semua dari berbagai sudut. Tadi tambahannya dari dunia apa, thariqah, tasawuf yang ternyata juga ada kaitannya kopi juga. Saya kira teman-teman para pecinta kopi semakin dewasa, semakin kesini, kopi tidak sekedar secara fisik minum yang wajah rupanya bisa hitam, jenisnya bisa robusta atau arabica, tapi sebenarnya dengan tetesan-tetesan kopi yang kita masukkan, ada pencerahan-pencerahan yang masuk ke dalam hati kita, gitu ya, hitam yang mencerahkan gitu ya. Terima kasih Pak Kiai Ahmad Sirajuddin. Kita akan rutinkan insya Allah setiap malam Selasa untuk seperti ini. Nah, dengan apa namanya, hal-hal yang mengalir, seandainya itu tetap harus ada panduan-panduannya, entah itu kitab kuning atau hal-hal yang memang menjadi standar kita untuk bahasanya ngaji gitu. Gitu, terima kasih CLC Channel. Alhamdulillah kita punya season baru ngaji ngopi ini, insya Allah akan kita bimbing terus, akan dibimbing oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Sirajuddin. Matur suwun Pak Kiai, sampun rawuh. Mudah-mudahan sambung dengan para kopi lover yang ada di sekitar kita untuk terus ngopeni pikir kita masing-masing. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.